Saudara-saudari terkasih, hari ini Mazmur 118 berbicara tentang ajakan kepada bangsa Israel untuk memuji Tuhan karena kekal abadi kasih setianya. Hendaklah Israel bersukacita dan bersyukur sebab kekal abadi kasih setianya. Hendaklah kaum Harun bersukacita dan bersyukur sebab kekal abadi kasih setianya. Rupanya bangsa Israel mengalami bahwa mereka dipilih oleh Tuhan sejak awal karena Tuhan mengasihi mereka dan mereka bergembira bersukacita. Tetapi kemudian bangsa Israel berbuat dosa dan mereka khawatir karena kemudian Tuhan menghukum mereka. Mereka kalah perang. Mereka kemudian juga diungsikan. Para tokohnya dibawa ke pembuangan dan mereka merasa kecil hati. Tetapi ternyata mereka belajar bahwa kasih setia Tuhan itu kekal abadi, tidak berubah. Mereka tetap dikasihi. Dari pembuangan dipanggil kembali, bangsa Israel bisa tumbuh dan berkembang lagi. Dan itu adalah kesadaran baru, karena itu mereka bersukacita. Yang menjadi referen adalah kekal abadi kasih setianya, kekal abadi kasih setia Tuhan. Dan itu sebetulnya sama dengan doa Santo Eugenius de Mazenod. Santo Eugenius de Mazenod berdoa setiap pagi. Doanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan dia mengatakan begini, "Ya Bapa, aku memuliakan Engkau dan bersyukur kepadamu karena cintamu yang besar yang menggerakkan Engkau untuk mencintai kami." Namun bukan hanya itu. Santo Eugenius kemudian melanjutkan, "Tetapi sungguh mengagumkan karena Engkau bukan hanya digerakkan oleh cinta untuk menciptakan kami, tetapi juga digerakkan oleh kesetiaan, digerakkan oleh belas kasih-Mu untuk menjaga kami, menjagaku di tengah-tengah dosaku." Kesadaran baru dari Santo Eugenius de Mazenod bahwa kasih setia Tuhan itu kekal abadi selama-lamanya, seperti bangsa Israel. Maka kita juga, referen itu harus ada di hati kita. Tuhan bukan hanya mencintai kita, kemudian menciptakan kita karena cintanya, digerakkan oleh cintanya, tetapi juga melindungi, menjaga kita dengan kesetiaan dan kerahiman dan kemurahan hati di tengah dosa-dosa kita. Karena itu kekal abadi kasih setianya. Kesadaran baru. Karena seringkali kita melihat hidup kita itu hitam putih. Kalau baik, Tuhan akan baik dan mengampuni kita, memberi berkat. Kalau kita berdosa, kita buat jahat, Tuhan kemudian marah, tidak memberikan berkat, tidak mengampuni. Tuhan kita menjadi tidak sempurna. Padahal tidak seperti itu. Kita belajar dari bangsa Israel, kita belajar dari Santo Eugenius, Tuhan sekali mencintai, kekal abadi kasih setianya. Jatuh cinta, menggerakkan hatinya untuk menciptakan kita, dan dalam perjalanan kita berdosa terus, Tuhan setia, sabar, tekun, penuh belas kasih, menyelamatkan kita, melindungi kita, pelan-pelan dituntun. Tuhan sempurna, kekal abadi kasih setianya. Apakah berarti kita lalu kemudian boleh bertekun dalam dosa? Tentu tidak. Itu tidak rasional. Banyak di antara kita dan kebanyakan, karena dominan kita adalah baik. Kita berusaha baik, tapi lemah, lalu jatuh dalam dosa. Yang hebat adalah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita di tengah-tengah dosa kita. Karena apa? Kekal abadi kasih setianya. Jadi, kita tetap harus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita jatuh, bangun lagi. Jangan menyerah, jangan hancur karena berapa banyaknya kita jatuh. Tetapi penuhlah pengharapan akan kasih setia Tuhan yang mengasihi kita, kekal abadi kasih setianya, dan kemudian bangkit lagi. Hitunglah, semangatlah pada berapa banyak kita bangkit, bukan berapa banyak kita jatuh. Karena Tuhan selalu siap dengan tangannya untuk menolong dan mengangkat kita. Karena kekal abadi kasih setia Tuhan.
Tuhan memberkati.